Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia Karima, NIM 230101118140209 dari kelompok 3C. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil rancangan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penambahan Tepung Kulit Bawang Merah Allium ascalonicum dalam pakan terhadap kualitas telur itik di Desa Randusanga, Kabupaten Brebes. Latar belakang. Telur merupakan salah satu produk peternakan yang digemari masyarakat karena harganya yang murah. Telur juga memiliki nutrisi yang tinggi, meliputi protein, lemak, dan vitamin yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan gizi manusia. Salah satu komoditas ternak penghasil telur, yakni itik. Kabupaten Brebes merupakan salah satu sentra penghasil telur itik terbesar di Jawa Tengah. Kandungan protein dalam telur itik cukup tinggi, yakni 13,1 gram per 100 gram. Namun, kandungan kolesterol yang dimiliki oleh telur itik per 100 gram yakni 884 mg. Maka diperlukan adanya perlakuan untuk menurunkan kandungan kolesterol pada telur itik tersebut. Salah satunya dengan memberikan limbah kulit bawang merah yang diaplikasikan pada pakan untuk menurunkan kandungan kolesterol yang tinggi tersebut. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung kulit bawang merah dalam pakan terhadap kualitas telur itik di Desa Randusanga, Kabupaten Brebes, serta mendapatkan level optimal yang menghasilkan kualitas telur yang baik. Manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini untuk memberikan informasi terkait pengoptimalan kualitas telur itik dengan memanfaatkan limbah bawang merah yang berupa kulitnya. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan percobaan rancangan acak lengkap atau RAL dengan menempatkan itik yang terdiri dari 4 perlakuan dan 4 kali ulangan. Data yang telah diperoleh kemudian diolah menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan dilanjutkan dengan analisis statistik menggunakan analisis ragam. Unit percobaannya yakni sebanyak 16 unit percobaan. Setiap unit percobaan berisikan 6 ekor itik, sehingga terdapat 80 unit itik yang digunakan dalam percobaan. Faktornya, terdapat 4 faktor. Yang pertama, pakan basal plus tepung kulit bawang merah sebanyak 0%, kemudian yang kedua, pakan basal plus tepung kulit bawang merah sebanyak 2%. Yang ketiga, pakan basal plus tepung kulit bawang merah sebanyak 4%. Dan yang keempat, pakan basal plus tepung kulit bawang merah sebanyak 6%. Dan masing-masingnya diulang sebanyak 4 kali. Kemudian parameter. Parameter pada percobaan ini adalah untuk menentukan kandungan kolesterol pada telur yang diperoleh dengan rumus perhitungan adalah sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan. Yang pertama ada denah percobaan. Bisa dilihat denah percobaannya sebagai berikut. Selanjutnya ada model linear aditif. Kemudian ada hipotesis statistiknya. Jadi ada dua ya. H0, yakni tidak ada pengaruh perlakuan pakan terhadap kadar kolesterol telur itik. Kemudian H1, minimal ada satu perlakuan pakan yang mempengaruhi kadar kolesterol pada telur itik. Langkah pertama, yakni memasukkan seluruh data ke dalam tabel. Di sini ada perlakuannya, ada 4 perlakuan, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada total dari seluruh data, yakni 2082,16. Dan rataannya adalah 520
Oke. Selanjutnya menghitung dB atau derajat bebas total yang diperoleh dari R atau pengulangan dikali T atau perlakuan. Jadi diperoleh 15. Tadi R kali T dikurang 1 ya, teman-teman. Kemudian dB perlakuan atau derajat bebas perlakuan diperoleh dari T dikurang 1 sama dengan 3, lalu dB galat diperoleh dari T buka kurung R kurang 1 sama dengan 12. Selanjutnya menghitung FK atau faktor koreksi diperoleh dari G kuadrat dibagi N, di mana G kuadrat ini adalah yang ini nih, teman-teman. 2082,16 yang dikuadratkan lalu dibagi N, N-nya 4 kali 4 sama dengan 16, jadi sama dengan 270.961,9. Selanjutnya kita menghitung JK atau jumlah kuadrat. JKX sama dengan sigma XI kuadrat dikurang FK. Di mana sigma XI adalah yang ini, teman-teman. Semua ini yang dikuadratkan, lalu baru dijumlahkan semuanya. Dan terakhir dikurang FK sama dengan 50,7224. Kemudian menghitung JK perlakuan sama dengan sigma tau I kuadrat dibagi R dikurang FK. Di mana sigma tau ini yang ini, teman-teman. Yang ini lalu dikurang FK sama dengan 48,6453. Lalu menghitung JK galat yang diperoleh dari JKX yang dikurang dengan JKT atau JK perlakuan sama dengan 2,0771. Kemudian kita menghitung KT atau kuadrat tengah perlakuan yang diperoleh dari JK perlakuan dibagi T kurang 1 sama dengan 16,2151. Lalu menghitung KT galat yang diperoleh dari JK galat dibagi T buka kurung R kurang 1 sama dengan 0,173. Lalu kita menghitung F hitung yang diperoleh dari KT perlakuan dibagi KT galat. Yang ini dibagi yang ini, teman-teman. Sama dengan 93,679. Selanjutnya kita mencari rataan total dari G dibagi N, di mana tadi G itu diperoleh dari sini ya, teman-teman. Total dari total. Oke, dibagi N. N-nya adalah 16. Jadi sama dengan 130,135. Kemudian kita mencari CV. CV diperoleh dari akar KT galat dibagi rataan total, lalu dikali 100%, sama dengan 3,094. Lalu keseluruhan perhitungan tadi dimasukkan ke dalam tabel ANOVA. Ada sumber keragaman, ada DB, JK, KT, F hitung yang tadi, kemudian dicari F tabelnya. 5%, 3,49, 1%-nya 5,95. Lalu kita bisa menarik kesimpulan, terima H1 pada taraf signifikansi 1%, karena di sini F hitungnya lebih besar daripada ini, 1%, F tabel 1%. Maka minimal ada satu perlakuan pemberian pakan dan kulit bawang merah yang mempengaruhi kadar kolesterol pada telur itik. Oke. Sekian penjelasan dari praktikum saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.